Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas soal SJT. Yang kita masuk ke part 13. Selama pelajaran, Anda menyadari bahwa seorang siswa seringkali sibuk dengan ponselnya dan tampaknya tidak fokus pada materi yang diajarkan. Hal ini mengganggu konsentrasi siswa lain dan menghambat proses belajar mengajar. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini agar kelas dapat berjalan dengan lancar dan siswa tersebut tetap merasa dihargai? A. Secara langsung mengambil ponsel siswa tersebut dan menyimpannya hingga akhir pelajaran. B. Mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya fokus dalam belajar dan bagaimana teknologi dapat mengalihkan perhatian. C. Membiarkan siswa tersebut dengan harapan ia akan sadar sendiri dan kembali fokus pada pelajaran. D. Memanggil siswa tersebut setelah pelajaran, berbicara dengannya tentang pentingnya menghargai waktu, dan menanyakan alasan ia sering menggunakan ponsel. E. Membuat aturan kelas yang melarang penggunaan ponsel selama pelajaran, kecuali untuk keperluan belajar. Oke teman-teman, boleh di-pause terlebih dahulu, setelah itu kita bahas dan mencari jawaban yang paling benar. Oke, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Siswa kita itu sering sibuk dengan ponselnya dan tampak tidak fokus sehingga mengganggu konsentrasi siswa lainnya. Nah, bagaimana cara guru menangani situasi ini agar kelas dapat berjalan dengan lancar? Kita lihat optionnya ya teman-teman. Yang A, secara langsung mengambil ponselnya. Nah, jadi kita tidak boleh langsung mengambil, tidak ada tindakan lainnya. Dan B, mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya fokus dalam belajar. Nah, ini kurang efektif untuk menjawab pertanyaannya teman-teman. Terus membiarkan siswa tersebut, membiarkan ini kalimat yang tidak baik. Jadi di skip saja jawaban yang C. Terus yang D, memanggil siswa tersebut setelah pelajaran, berbicara dengannya tentang pentingnya menghargai waktu belajar, dan menanyakan alasan ia sering menggunakan ponsel. Nah, ini kalimat positif teman-teman, boleh disimpan terlebih dahulu. Terus kita lihat jawaban yang E ya teman-teman, membuat aturan kelas yang melarang penggunaan ponsel selama pelajaran kecuali untuk keperluan belajar. Nah, jadi di sini ya jawaban yang paling tepat itu adalah D teman-teman, di mana ada tindakan yang efektif untuk mengatasi perihal yang dipertanyakan di soalnya teman-teman. Nah, jawabannya yaitu adalah C teman-teman. Maaf, jawabannya adalah D, memanggil siswa tersebut setelah pelajaran, berbicara dengannya tentang pentingnya menghargai waktu belajar, dan menanyakan alasan ia sering menggunakan ponsel. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam kelas Anda ada seorang siswa dengan kebutuhan khusus yang kesulitan mengikuti materi pelajaran dan sering terlihat frustasi. Anda ingin membantu siswa tersebut tanpa membuatnya merasa terasing atau berbeda dari siswa lainnya. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini agar siswa tersebut mendapatkan dukungan yang ia butuhkan tanpa merasa dicap berbeda? A. Meminta siswa tersebut untuk selalu duduk di depan agar Anda dapat memberikan bantuan khusus setiap saat. B. Mengabaikan perbedaan siswa tersebut dan mengajarnya seperti siswa lain, berharap dia akan menyesuaikan diri. C. Mengatur sesi tambahan setelah kelas khusus untuk siswa tersebut tanpa memberitahu siswa lain. D. Berkolaborasi dengan tim pendukung khusus di sekolah untuk mendapatkan strategi dan sumber daya yang akan membantu dalam pembelajaran siswa tersebut sambil memastikan integrasinya di kelas. E. Membuat semua siswa dalam kelas mengikuti program pembelajaran individual agar tidak ada yang merasa dicap berbeda. Nah, boleh di-pause dulu teman-teman yang ingin menjawab. Setelah itu kita masuk ke pembahasan memilih ke jawaban yang paling tepat. Oke, lanjut teman-teman. Nah, jadi ada seorang siswa dengan kebutuhan khusus yang kesulitan mengikuti materi pelajaran dan sering terlihat frustasi. Nah, tanpa membuatnya merasa asing dan berbeda dari siswa lainnya,
Bagaimana kita sebagai guru harus menangani situasi ini agar siswa tersebut mendapat dukungan tanpa merasa cap berbeda? Nah, yang A meminta siswa tersebut selalu duduk di depan. Anda dapat memberikan bantuan khusus setiap saat. Jika ia selalu didudukan di depan, ini tidak bisa ya teman-teman, karena siswa yang lain juga ingin duduk di depan. Terus yang B, mengabaikan perbedaan siswa. Mengabaikan ini tidak boleh ya teman-teman, kita harus melihat situasi, jadi tidak boleh mengabaikan siswa kita begitu saja. Terus yang C, mengatur sesi tambahan setelah kelas khusus untuk siswa tersebut tanpa memberitahukan siswa lain. Nah, ini juga kurang efektif teman-teman. Terus yang D, berkolaborasi dengan tim pendukung khusus di sekolah untuk mendapatkan strategi dan sumber daya yang akan membantu dalam pembelajaran siswa tersebut sambil memastikan integrasinya dengan kelas. Nah, ini positif ya teman-teman, disimpan terlebih dahulu. Terus yang E, membuat semua siswa dalam kelas mengikuti program pembelajaran individual agar tidak ada yang merasa dicap berbeda. Ini kurang teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah D teman-teman, berkolaborasi dengan tim khusus di sekolah untuk mendapatkan strategi. Jadi setidaknya kita akan berkolaborasi dengan tim pendukung khusus ya teman-teman untuk mengatasi siswa yang seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Guru memiliki pendapat yang berbeda dengan rekan kerja mengenai pendekatan pembelajaran atau kebijakan sekolah. Bagaimana guru seharusnya menyelesaikan perbedaan tersebut agar bisa bekerja sama dengan baik? A. Menghindari rekan kerja dan berhenti berkomunikasi dengannya sampai masalah hilang dengan sendirinya. B. Membicarakan pendapat masing-masing di depan seluruh staf sekolah agar mendapatkan dukungan dari yang lain. C. Menyimpan perasaan dan pendapat sendiri agar tidak terjadi konflik lebih lanjut. D. Mengajak rekan kerja untuk berdiskusi secara pribadi, mendengarkan pendapatnya dengan empati, dan mencari titik tengah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. E. Meminta mediasi dari kepala sekolah atau pihak yang berwenang untuk menyelesaikan konflik. Nah, silakan di-pause dulu videonya teman-teman. Sebelumnya kita masuk ke pembahasan dan menentukan jawaban yang paling benar. Oke, langsung saja di sini ya teman-teman. Nah, pada ini adalah kasus teman sejawat ya teman-teman. Guru memiliki perbedaan pendapat dengan rekan kerja lainnya. Terus bagaimana cara menyelesaikan perbedaan tersebut? Kita lihat. Yang A, menghindari. Kata menghindari ini kita skip ya teman-teman. Ini jawaban yang A ini udah pasti salah. Terus B, membicarakan pendapat masing-masing di depan seluruh staf. Ini tidak perlu ya teman-teman jika ada konflik antara kedua belah pihak. Hanya kepada dua pihak, seharusnya kedua belah pihak itulah yang menyelesaikan masalahnya. Terus yang C, menyimpan perasaan dan pendapat sendiri agar tidak terjadi konflik lebih lanjut. Nah, kalau menyimpan pendapat kita tidak bisa tahu nih teman-teman apa kesalahannya saat ini kan. Nah, jadi yang D, mengajak rekan kerja untuk berdiskusi. Yang D, mengajak rekan kerja untuk berdiskusi secara pribadi, mendengarkan pendapatnya dengan empati, dan mencari titik tengah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, ini positif teman-teman. Terus yang E, meminta mediasi dari kepala sekolah atau pihak yang berwenang untuk menyelesaikan konflik. Ini terlalu berlebihan ya teman-teman. Kalau misalnya berbeda pendapat itu masih bisa diajak berdiskusi. Nah, jadi yang paling benar itu adalah D, mengajak rekan kerja untuk berdiskusi secara pribadi, mendengarkan pendapatnya dengan empati, dan mencari titik tengah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Sebagai guru di sekolah di daerah terpencil, Anda menyadari bahwa beberapa materi dalam kurikulum tidak sesuai dengan realitas dan kehidupan sehari-hari siswa. Bagaimana Anda seharusnya menyesuaikan pendekatan mengajar agar materi lebih relevan bagi siswa tanpa menyimpang dari kurikulum yang ditetapkan?
A. Mengabaikan kurikulum dan hanya mengajarkan materi yang Anda anggap relevan dengan kehidupan siswa. B. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler tambahan di luar jam pelajaran untuk mendekatkan materi dengan realitas siswa. C. Menyampaikan feedback kepada pihak sekolah atau dinas pendidikan terkait ketidaksesuaian kurikulum. D. Mengintegrasikan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari siswa ke dalam pembelajaran sambil tetap mengikuti kurikulum yang ada. E. Meminta siswa untuk mengabaikan bagian-bagian kurikulum yang tidak relevan dan fokus pada materi lain. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman, boleh di pause videonya, setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung ya teman-teman. Nah, di sini ini mengenai kurikulum yang tidak sesuai dengan realitas dan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, kita sebagai guru seharusnya menyesuaikan pendekatan mengajar agar materi lebih relevan bagi siswa tanpa menyimpang dari kurikulum yang ditetapkan. Nah, apa sih yang paling tepat? Nah, yang A ini mengabaikan kurikulum. Ini tidak baik karena mengabaikan tidak ada solusinya, teman-teman. Terus B, melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Ini tidak ada hubungannya, teman-teman ya. Yang C, menyampaikan feedback kepada pihak sekolah atau dinas pendidikan terkait ketidaksesuaian kurikulum. Nah, ini positif ya, kita simpan jawabannya. Terus yang D, mengintegrasikan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari siswa ke dalam pembelajaran sambil tetap mengikuti kurikulum yang ada. Ini juga positif, teman-teman, disimpan. Terus yang E, meminta siswa untuk mengabaikan. Nah, mengabaikan ini tidak baik ya teman-teman, silakan di skip saja yang E. Jadi yang paling positif itu C dan D, teman-teman. Yang mana yang terbaik? Yang mana yang cocok untuk menyelesaikan dan memberi solusi terhadap pertanyaannya, teman-teman. Nah, jadi yang paling memberi solusi untuk pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, yaitu adalah yang C, teman-teman. Dengan menyampaikan feedback kepada pihak sekolah atau dinas pendidikan terkait ketidaksesuaian kurikulum. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, lanjut ya. Sebagai guru, Anda merasa kebijakan baru yang diterapkan oleh kepala sekolah atau administrasi sekolah kurang efektif dan mungkin tidak menguntungkan siswa. Bagaimana Anda seharusnya menyampaikan pendapat Anda agar kebijakan tersebut direview kembali tanpa merusak hubungan baik dengan administrasi? A. Membicarakannya secara terbuka di ruang guru dan mengkritik kebijakan tersebut di depan rekan-rekan guru. B. Mengirim email masukan kepada kepala sekolah dengan menyertakan argumen dan saran konstruktif tanpa emosi negatif. C. Mengadakan pertemuan langsung dengan kepala sekolah, menyampaikan kekhawatiran Anda secara langsung dan memberikan solusi alternatif. D. Menulis surat terbuka atau membuat petisi yang ditandatangani oleh sejumlah guru untuk menentang kebijakan tersebut. E. Memilih untuk diam dan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru, berharap administrasi akan menyadari kesalahannya nantinya. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman. Setelah itu kita akan memasuki pembahasan dan memilih jawaban yang paling benar. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman. Ini ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh kepala sekolah atau administrasi sekolah. Tapi ini kurang efektif dan mungkin tidak menguntungkan siswa ya teman-teman. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru untuk mereview kembali tanpa merusak hubungan baik dengan administrasi? Ini bagaimana? Nah, yang A, membicarakan secara terbuka di ruang guru dan mengkritik kebijakan tersebut. Ini kurang tepat teman-teman. Ini terlalu gegabah ya teman-teman. Terus yang B, mengirim email masukan kepada kepala sekolah dengan menyertakan argumen dan saran konstruktif tanpa emosi negatif. Nah, ini kalimat positif teman-teman ya. Nah, lanjut yang C, mengadakan pertemuan langsung dengan kepala sekolah, menyampaikan kekhawatiran Anda secara langsung dan memberi solusi alternatif. Ini seperti menggurui atasan ya teman-teman ya, ini tidak boleh ya teman-teman. Terus yang D, menulis surat terbuka atau membuat petisi yang ditandatangani oleh sejumlah guru untuk menentang kebijakan tersebut. Nah, ini kurang efektif teman-teman. Terus yang E, memilih untuk diam dan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru, berharap administrasi akan menyadari kesalahannya nanti. Ini tidak boleh teman-teman karena tidak ada tindakan yang dilakukan kita sebagai seorang guru. Jadi yang paling benar yaitu adalah mengirim email masukan kepada kepala sekolah dengan menyertakan argumen dan saran konstruktif tanpa emosi negatif.
Oke, kita lanjut soal bonus teman-teman ya. Nah, soal bonusnya di sini Anda sebagai guru merasa bahwa kurikulum yang sedang dijalankan di sekolah tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan siswa Anda, terutama untuk beberapa siswa dengan kebutuhan khusus. Bagaimana Anda sebaiknya bereaksi untuk memastikan siswa Anda mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa mengganggu kerjasama dengan tim pengajar dan administrasi sekolah? A. Mengabaikan kurikulum yang ada dan sepenuhnya membuat rencana pengajaran sendiri tanpa berkoordinasi dengan rekan-rekan guru. B. Membicarakan perasaan dan temuan Anda dengan rekan-rekan guru untuk mendapat perspektif tambahan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. C. Mengajukan proposal perubahan kurikulum yang detail dan berdasarkan bukti ke tim kurikulum sekolah dengan solusi alternatif yang Anda sarankan. D. Mengadakan kelas tambahan di luar jam sekolah untuk mengajarkan materi yang Anda rasa penting namun tidak termasuk dalam kurikulum. E. Mengeluh di media sosial tentang ketidakcocokan kurikulum dengan harapan tanpa dukungan dari orang tua siswa dan komunitas. Nah, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Boleh di komen di bawah ini ya jawabannya. Dan soal bonus ini kita akan bahas di part selanjutnya, yaitu adalah part 14 teman-teman. Nah, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap saya upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.